Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Aulia, biasa dipanggil Tia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Pancasila dijadikan sebagai dasar perkembangan ilmu dan teknologi atau IPTEK. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia itu salah satu negara yang mengikuti era globalisasi. Jadi, sebagai negara yang mengikuti era globalisasi, pastinya Indonesia juga mengikuti era perkembangan ilmu serta teknologinya loh. Makanya tak jarang kita sebagai mahasiswa atau warga Indonesia melihat banyak teknologi yang di Indonesia sudah berkembang. Contohnya seperti mesin di pabrik, handphone, dan juga alat-alat lainnya. Dasar dari perkembangan tersebut yaitu era globalisasi, yang dimana Indonesia mengintip atau meniru beberapa ilmu serta pengetahuan tentang teknologi dari negara-negara luar. Karena ilmu-ilmu tersebut dari luar negara atau mancanegara, jadi ada beberapa budaya yang ikut serta masuk dengan perkembangan teknologi di Indonesia atau pengetahuannya. Jadi kita sebagai mahasiswa atau rakyat Indonesia harus pintar-pintar memilih mana yang negatif dan mana yang positif. Dengan cara kita kan mempunyai Pancasila yang dimana sebagai dasar negara atau pedoman hidup rakyat Indonesia. Jadi perkembangan ilmu teknologi harus didasari dengan sila-sila yang terdapat di Pancasila. Yuk langsung saja kita ulik bagaimana cara Pancasila bekerja sebagai dasar negara yang mendasari perkembangan ilmu teknologi di Indonesia. Jadi di modul 13 ini, yang pertama kita akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Yang kedua, menjelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Yang ketiga, menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara, dasar perkembangan ilmu. Dan yang keempat, menjelaskan sumber historis, sosiologis, serta politik Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu dan teknologi, yang artinya bahwa semua perkembangan ilmu teknologi di Indonesia harus didasari dengan sila-sila yang terdapat di Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu teknologi dapat dikelompokkan menjadi 4 pandangan. Yang pertama itu non-kontradiksi, di mana semua perkembangan itu tidak boleh bertentangan dengan ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang kedua itu faktor internal, di mana nilai Pancasila harus disertakan sebagai elemen kunci sejak awal proses perkembangan ilmu. Yang ketiga, rambu normatif, di mana Pancasila berfungsi sebagai pengendali atau aturan agar IPTEK tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, harus berbasis dengan budaya. Lalu, ada makna-makna sila-sila di Pancasila yang dijadikan sebagai pokok muatan perluasan bidang pemikiran. Yang pertama itu, ada nilai ketuhanan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu teknologi, di mana ilmu teknologi ini tidak boleh bertentangan dari pengetahuan keagamaan dan juga harus masuk akal atau masuk naluri seluruh umat manusia. Lalu selanjutnya itu nilai kemanusiaan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu teknologi, di mana ilmu teknologi ini harus dikembangkan dengan didasari moral serta etika agar menjaga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya itu seperti perkembangan ilmu teknologi di bidang telepon atau sosial media. Jadi itu contohnya di sosmed itu sudah banyak postingan-postingan yang menggiring opini tentang ras lain. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus mendasari diri kita dengan Pancasila agar kita tidak ikut terkontaminasi dengan postingan-postingan tersebut yang mengandung rasisme. Lalu selanjutnya yaitu nilai pemersatu bangsa sebagai nilai dasar
perkembangan ilmu teknologi, di mana saat kita mengembangi ilmu, pengetahuan serta teknologi ini harus didasari dengan nilai pemersatu yang tujuannya itu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita menggunakan teknologi itu untuk sarana kolaborasi budaya antar budaya ataupun ras antar ras. Jadi itu salah satu nilai dasar perkembangan ilmu teknologi. Selanjutnya yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu teknologi, di mana teknologi ini dikembangkan untuk membuka seluruh pendapat masyarakat dan dijadikan satu sebagai sarana demokrasi juga loh. Perkembangan ilmu teknologi itu contohnya seperti postingan-postingan mengenai politik. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia bisa mengutarakan opini-opini kita tentang pemerintahan saat ini. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Jadi, perkembangan ilmu teknologi ini juga harus didasari dengan nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk mempersatukan rakyat Indonesia, tidak membeda-bedakan dari budaya mana, dari ras mana, dari daerah mana gitu. Jadi, semuanya adil menggunakan teknologi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kita ke materi urgensi Pancasila sebagai dasar nilai peningkatan ilmu. Oke, jadi di mana IPTEK ini harus selaras dengan kesejahteraan, moralitas, dan kepribadian bangsa yang bertindak sebagai filter terhadap pengaruh negatif global dan menjamin IPTEK berorientasi pada tujuan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial, bukan sekedar kemajuan teknis semata. Contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara, dasar nilai perkembangan ilmu teknologi, yaitu yang pertama ada perkembangan riset yang berdasarkan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Selanjutnya menerapkan etika dalam teknologi seperti menjaga privasi dan menghindari penyebaran hoaks. Selanjutnya menggunakan teknologi untuk pemerataan pendidikan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya mendorong inovasi yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. Lalu materi yang ketiga yaitu alasan-alasan mengapa diperlukannya Pancasila dalam perkembangan ilmu teknologi di Indonesia. Jadi alasannya yaitu agar perkembangan ilmu teknologi ini tidak hanya maju secara teknis, tapi juga beretika, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang sudah diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana ini menjadi salah satu pencegahan dampak negatif seperti materialisme dan individualisme, serta memastikan bahwa perkembangan ilmu teknologi ini bisa bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh Indonesia yang berdampak positif untuk diri sendiri serta negara Indonesia, dan juga menimbulkan keadilan sosial serta kedaulatan NKRI yang dimana menjadi pedoman moral untuk menciptakan kemajuan yang manusiawi dan beradab. Nah, dari mana nih Pancasila ini bisa digolongkan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu teknologi? Dari sumber historisnya, sosiologisnya, serta sumber politiknya. Yuk, ikuti videonya sampai habis ya.
Yuk kita bahas yang pertama itu dari sumber historisnya dulu. Jadi, ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diartikan sebagai mandat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu sumber historis yang kedua yaitu pengalaman perjuangan bangsa, di mana nilai-nilai Pancasila digali dari sejarah perjuangan bangsa, kearifan lokal, dan pengalaman kolektif yang membentuk identitas nasional, termasuk dalam menanggapi penjajahan. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis dari kondisi budaya, yang dimana nilai-nilai Pancasila ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan kekeluargaan, yang menjadi fondasi perkembangan ilmu teknologi yang beretika. Selanjutnya, dari reaksi masyarakat, di mana penolakan atau kritik masyarakat terhadap ilmu teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti budaya dan agama menunjukkan adanya kebutuhan atau landasan sosiologis dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir itu sumbernya dari politik, di mana konsensus pendiri bangsa, para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, termasuk dalam perkembangan ilmu teknologi sebagai wujud komitmen publik. Dan selanjutnya kebijakan pemerintah, di mana adanya kebijakan dan arahan dari pemerintah yang menegaskan Pancasila sebagai pedoman perkembangan ilmu teknologi, meskipun implementasinya memerlukan penjabaran lebih oleh kaum intelektual. Dan yang terakhir itu ada arahan normatif, di mana Pancasila ini berfungsi sebagai rambu normatif untuk mengendalikan ilmu teknologi agar tidak menyimpang dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia, serta memastikan ilmu teknologi ini dapat berkontribusi. Jadi kesimpulannya itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus memegang Pancasila sebagai pedoman hidup kita, yaitu salah satunya adalah dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Jadi harus didasari dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jadi kita menggunakan ilmu dan teknologi itu tidak semena-mena semaunya kita, tetapi ada peraturannya, yaitu Pancasila. Sekian penjelasan materi dari saya Tia Aulia. Izin undur diri. Thank you for watching all. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.